Daging paling enak di dunia ini. Daging paling enak di dunia ini. Ya. Tidak ada satupun yang berani berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Oh, haleluya. Maknyus, nikmat, berkat daripada Tuhan. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan. Baik saudara yang mendukung lewat doa, saudara yang mensupport, saudara yang memberikan motivasi, yang memberikan semangat, yang mendorong selalu, yang mengingatkan saya selalu. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya juga berdoa kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu semua selalu dalam lindungan Tuhan, dijauhi dari segala mara bahaya, celaka, musibah, sakit, penyakit, maupun dari hal yang tidak kita inginkan. Nah, dan saat ini Bapak Ibu, saya sudah selesai makan, minum, ngopi juga, supaya kuat melanjutkan perjalanan. Dan saat ini kita mau melanjutkan perjalanan lagi. Kita ada di Sumatera, menuju ke Sumatera, saudara ya. Kita memberitakan Injil, menguatkan anak-anak Tuhan di daerah pedalaman, buat seminar-seminar yang mudah dipahami, yang mudah dimengerti, terutama sekali seminar Islamologi, karena hari-hari ini banyak sekali datang ke pedalaman, ke kantong-kantong Kristen, para guru palsu, untuk mempengaruhi anak-anak Tuhan di pedalaman, mempengaruhi orang-orang Kristen di pedalaman, agar terpengaruh, untuk memperdaya, agar terperdaya, sehingga menjadi pengikutnya, meninggalkan Yesus. Nah, kita hadir ke tengah-tengah mereka untuk menguatkan, untuk memotivasi, untuk membekali agar tetap kokoh di dalam iman, agar tetap kokoh di dalam Tuhan, dan selalu berteguh di atas fondasi iman yang benar. Kita ajari sedikit Islamologi agar mereka bisa bertanya jawab ketika guru palsu itu hadir, mempengaruhi, memperdaya mereka. Anak-anak Tuhan di pedalaman bisa berinteraksi, bisa mempertanyakan balik iman mereka, karena selama ini mereka sibuk mempertanyakan iman kita. Ya, sebagaimana kita melihat di media sosial, Don Ditan itu diundang kemana-mana, ke podcast tertentu dia diundang, hanya untuk membahas Alkitab. Ayat demi ayat yang dia kutip dan ditafsirkan menurut pikirannya. Dan di sini kita melihat hukum penistaan agama itu tidak diperlakukan bagi orang-orang tertentu, khususnya dari pihak mereka. Jadi hukum penistaan agama itu diperlakukan untuk orang di luar agama Islam. Kalau seandainya kita melakukan hal yang sama, sebagaimana yang dilakukan oleh Don Ditan dan kawan-kawan, dalam waktu 24 jam mungkin Bapak Ibu kita sudah ditangkoi, dianggap penistaan agama. Bahkan kita di demo berjilid-jilid, saudara, ya, di demo berjilid-jilid, dan kita melihat bagaimana di daerah Sibolga, ya, saya melihat di media sosial Bapak Mukhtar Nababan, kalau tidak salah saya, beliau di demo karena dianggap penistaan agama. Tapi saya tidak mengikuti kasus beliau, apa yang beliau katakan sehingga dianggap penistaan agama. Saya tidak tahu, karena saya malas juga sekarang mengikuti kasus-kasus yang seperti itu, Bapak Ibu, ya, karena penistaan agama itu seperti yang saya katakan tadi berlaku sepertinya, ya, hanya untuk kita orang Kristen di luar agama mereka. Nah, lihat Don Ditan, saudara, dia lagi buat buku, saya dengar, ya, saya mendapatkan informasi juga, mendapatkan kabar dia sudah mau selesai bukunya. Dia katakan banyak terdapat kontradiksi dalam Alkitab, katanya. Nah,
Kalau ukuran yang sama kita ukurkan kepada dia, dalam waktu 24 jam, kita ditangkap, saudara. Dianggap penistaan agama. Dan di demo begitu, semua pemuka agama dari golongan mereka itu akan bersuara, akan meminta kepada pihak yang berwajib supaya ditangkoi. Tapi kita juga bersyukur dengan adanya orang-orang, oknum-oknum seperti itu. Kalau saya katakan itu orang-orang yang sangat biadab, ya. Sehingga secara diam-diam banyak juga umat Islam yang membaca Alkitab. Banyak umat Islam mempelajari Alkitab, saudara, secara diam-diam, sehingga mereka menemukan kebenaran, mereka menemukan jalan, mereka menemukan kebenaran, mereka menemukan hidup, sehingga mereka bisa sampai ke surga, saudara. Nah, ini dia, saudaraku. Jadi kita di satu sisi bersyukur dengan adanya mereka melakukan seperti itu, sehingga kita punya hak jawab. Nah, makanya saya selalu mengajarkan kepada teman-teman di kantong-kantong set khususnya, jangan sibuk kita menjawab pertanyaan mereka. Mari kita sibuk mempertanyakan iman mereka. How ask your Muslim friend? Bagaimana cara kita bertanya kepada teman kita yang Muslim? Tanyakan tentang iman mereka, ya, tanyakan. Nah, jangan engkau mengukur sesuatu yang tidak engkau sukai, karena orang lain juga bisa mengukur segala sesuatu kepada dirimu. Ukuran yang sama yang engkau pakai, ukuran yang sama itu juga akan dipakai oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Mishim Adonai Yesus Hamasya. Ruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam mutakin. Terima kasih. Saya melanjutkan perjalanan, saudara. Dadah. Daging paling enak di dunia ini. Ya. Dia di rumah yang kayak ini aja kamu bikin. Buang.